Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah kita pada hari ini dapat bertemu lagi dalam rangka mempelajari matematika, di mana kalian tadi setelah olahraga, walaupun telah capek, kalian harus belajar matematika, menguras pikiran. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan pembelajaran kali ini dengan baik ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelumnya, supaya pembelajaran kali ini berkah, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan bacakan basmalah beserta surat Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelumnya Bapak akan melakukan presensi ya, daftar hadir kalian. Barangkali siapa teman kalian yang pada hari ini, pada jam ini tidak ada. Ada yang tidak ada, yang tidak hadir? Siapa? Teman kalian yang biasanya ada? Siapa? Suci. Kemana Suci? Bapak akan absen dulu ya. Suci, terus siapa lagi? Siapa? Anitia, kemana Anitia? Pinjam pulpennya? Ya. Suci, kemana Suci? Izin, belum datang. Anitia? Izin juga belum datang dari rumah. Terus? Anita. Anggita, kemana Anggita? Izin juga. Ini kalian kalau perpulangan pesantren itu rata-rata liburnya suka ditambah, ditiir istilahnya. Itu nggak boleh ya. Kalau dipulangkan Jumat, datang lagi Minggu itu harus tepat waktu. Minggu harus dah. Karena Senin kita belajar seperti biasa, tidak libur. Ya, dimohon ini yang rajin tidak boleh terpengaruh oleh yang tidak rajin. Ya, ini santri-santri yang rajin harus tetap rajin. Pelajaran kali ini boleh dilihat. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Apa ini? Hubungan antar Dua garis lurus. Iya, kita akan kegiatan pembelajaran kali ini adalah mempelajari hubungan antar dua garis lurus. Ya, di mana kita akan belajarnya. Tujuan pembelajaran kali ini, mudah-mudahan setelah mengikuti pembelajaran kali ini, kalian dapat satu, membuat persamaan garis lurus dari masalah kontekstual dengan teliti. Yang kedua, kalian mudah-mudahan bisa menyimpulkan hubungan dari dua garis lurus dengan benar. Yang ketiga, mudah-mudahan kalian dapat membuktikan hubungan dua garis lurus dengan menganalisis gradien dan koefisien persamaan garisnya dengan teliti. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan hubungan dua garis lurus dengan tepat. Ya. Nah, kita nanti di sini pelajaran kali ini kita akan belajarnya dengan menggunakan apa? Model pembelajaran problem based learning atau disingkat PBL, problem based learning. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah pembelajaran berbasis masalah. Ya, pembelajaran berbasis masalah. Nanti Bapak akan berikan masalah ya, masalah nyata di mana dari masalah itu kalian harus bisa mengenali, memahami masalahnya. Nanti kalian akan dibuat kelompok oleh Pak Imam. Untuk apa? Untuk melakukan penyelidikan secara mandiri dan secara kelompok. Selidiki masalahnya, tentukan apa yang diketahui, barang-barang pecahkan masalah tersebut. Nanti setelah ditemukan hasilnya, kalian harus menyajikan hasil karya. Harus memamerkannya, itu dengan presentasi ke depan. Dan yang kelima, nanti kita akan membuat kesimpulan. Ya, kalian nanti diskusi dengan kelompoknya. Ya, ini kelompoknya nih, lihat. Kelompok 1 ada Nesira, Siti Pani, Anira. Kelompok 2 Ila, Elsa, Anggita. Kelompok 3 Mega, Suci, Ina. Kelompok 4 Jakiyah, Zahra,
Nudahlia, kelompok 5, Sipa, Mesa, dan Anitya. Ya. Nah, sebelumnya, saya ingin bertanya, adakah manfaat dari hubungan dua garis? Barangkali yang sudah baca-baca di rumah. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari hubungan dua garis. Ada yang sejajar, ada yang Nah, manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Siapa namanya? Ila. Apa manfaat mempelajari hubungan dua garis? Membandingkan dua jenis barang atau jasa secara grafiknya. Iya, bisa ya. Bisa membandingkan dua jenis barang atau jasa secara grafiknya. Nanti misalkan ada barang nih, ada dua barang. Satu jaket, satu lepis dalam satu toko. Misalkan jaket itu terjualnya banyak, mengalami kenaikan, maka garisnya akan naik. Misalkan kalau lepis penjualannya misalkan menurun, bulan pertama terjual 10, bulan kedua terjualnya cuma 5, nanti grafiknya garisnya akan nanti akan terlihat dalam grafik. Oh, yang jaket terus naik, yang yang itu turun, yang lepis misalkan. Nah, itu adalah bisa mengetahui kenaikan atau keturunan ya, turunan suatu jasa, suatu barang melalui grafik garis ya. Itu salah satu manfaat hubungan dua garis. Ada lagi yang itu manfaatnya. Siapa namanya? Ajahra. Apa manfaatnya mempelajari hubungan dua garis? Membuat rel kereta api jalannya sejajar. Membuat Rel kereta api jalannya sejajar. Ya, bagus ya. Membuat rel kereta api jalannya sejajar. Pernah melihat jalan kereta api? Itu salah satu manfaat mempelajari hubungan dari dua garis. Ya, jangan lupa ini kelompoknya ya. Tadi sudah, manfaatnya sudah. Nah, sekarang silakan sebelum Pak Imam menggali kemampuan dasar kalian, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tapi sebelum itu, coba lihat di kolom-kolom jika ada sampah, plastik atau apapun itu, selagi kalian bergabung dengan kelompok, sekalian ambil buang ke tempat sampah. Ada nggak? Nggak ada? Bersih? Bersih? Itu ada satu tuh. Oh, ambilin Gelis. Nah, ambilin. Nah, itu ya. Buang ke tempat sampah. Silakan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. So, silakan. Silakan nih, bergabung nih. Biasanya ya, satu orang ini. Ya. Jara. Ini Jara. Oh, ini Jara. Kita di sini. Ini langsungnya dikasih ya. Tiga yang bertiga. Jara. Terus kalian tiga. Silakan. Terus kalian sini. Sebelah sini aku sebagian sebelah sini nih. Mau dinyatakan sebelah sini. Mau sama siapa? Ini. Apa yang utama? So, sini nih. Ini sama dia. Mari tadi. Satu ke sana. Kumpul dia. Kira. So. Nah, ini bergerak. Hujan ini bergerak. Nah, itu ya. Ini jangan terlalu dekat. Ini kalau bisa. Kalian jangan terlalu dekat. Beda aja di sini, Neng. Neng, di sini. Neng. Tolong ketui. Sini. Nah, Mega kamar di sini.
Sudah ya? Nah, kalau sudah kalian bergabung dengan kelompoknya, Pak Imam akan coba menggali kemampuan dasar kalian. Semuanya lihat ke depan. Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi-materi yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, yang bisa jawab yang keras. Ya. Siap. Yang pertama, masih ingatkah kalian rumus untuk menentukan gradien dari dua titik koordinat? Titik pertama x1, y1, titik kedua x2, y2. C, ada yang tahu? Coba, apa rumus untuk menentukan gradien dari dua titik? Cung. Ya, siapa namanya, Neng? Siapa? Oh, Jakia. Apa rumusnya? Ya, itu ya. Jadi, betul ya. Untuk menentukan gradien dari dua titik yang berbeda, rumusnya apa tadi, Teh? M sama dengan, ulangi bareng-bareng. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang, per itu artinya bagi ya. Nah ini lihat nih, nah lihat sini semuanya lihat. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini adalah rumus mencari gradien atau kemiringan suatu gak. Coba siapa yang berani ke depan menentukan gradien dari garis yang melalui titik ini. Dua titik nih. Titik A dan titik B. Titik A-nya 4, negatif 5. Titik B-nya 7,4. Siapa yang mau ke depan? Memakai rumus ini. Ganti mana X1, mana Y1, mana X2, mana Y2. Ya. Siapa yang mau ke depan? Boleh satu orang. Siapa namanya? Sok, silakan. Nih, spidolnya nih. Di papan tulis saja. Ya. Sama kamu di apa? Pakai itu dulu apa? Ciriane lah mana X1, mana X2, mana Y1, mana X2, mana Y2. Nah, gitu ya, di ciriane lah supaya apa? Jelas nanti masuk ke rumusnya nggak salah angka. Bisa? Ya, coba, Neng. Coba ke pinggir. Nah, lihat nih. M sama dengan Y2 kurang Y1 per atau bagi X2 kurang X. Mana Y2? Tuh, yang di sini nih 7,4 X1 dan X2 dan Y2. Yang sebelah sini X1 dan Y1 yang 4 dan negatif 5. Y2-nya berapa? 4. Kurang Y1-nya berapa? Negatif 5. Jadi 4 kurang negatif 5 per atau bagi X2 kurang X1. X2-nya berapa? Tuh. Tunjukin Ila, X2 7, tunjukin. Tuh, 7 ya, kurang X1-nya berapa? 4. Dari mana 4-an itu? 4. Ya, titik A. 7 kurang 4 berapa? 3. Yang atas 4 kurang negatif 5. Ada negatif ketemu negatif. Ya. Negatif dan negatif ketemu, lihat tuh, Neng. Gimana? Jadi gimana? Jadi positif. Jadi positif. Jadi 4 tambah 5. Jadi berapa 4 tambah 5? Ini 4 tambah 5 berapa? 7 kurang 4 di 9 dan 3. 9 bagi 3 berapa? Jadi gradiennya di bisa ya? Itu
Itu cara menentukan gradien. Boleh duduk kembali. Berikan aplaus untuk Ila, ya. Nah, berikutnya, masih ingatkah kalian rumus untuk menentukan persamaan garis? Nah, sekarang mah bagaimana cara menentukan persamaan garis? Dengan gradiennya M dan melalui titik tertentu X1, Y1. Bagaimana rumusnya? Dan tahu nggak? Menentukan persamaan garis yang gradiennya M dan melalui titik X1, Y1. Coba, masih ingat yang pertemuan kemarin? Apa rumusnya? Cung, ada yang tahu? Ya jangan malu-malu. Udah berapa kali pertemuan masih malu. Ya, siapa namanya? So, apa rumusnya? Ada di catatan mungkin. Iya, ya. Coba ulangi lagi ya, Mas. Y kurang Y1 sama dengan M buka X kurangi X1 Kurung buka hati artinya apa, Kak? Kali, ya. Itu rumus untuk menentukan persamaan enggak? Lihat ke depan nih semuanya. Tuh, lihat tuh. Ini rumusnya. Y kurang Y1 sama dengan M. M itu gradien yang tadi dicari ya, ini ya. M kurung buka atau kali X kurang X1. Coba nih ada yang bisa nih. Coba siapa yang berani menentukan persamaan garis yang gradiennya M-nya 3 dan melalui titik P. P-nya negatif 2,3. Gimana persamaan garisnya? Ada yang bisa? Ke depan, coba. M-nya 3 melalui titik negatif 2,3. Masukkan ke rumus ini. Ada yang bisa nggak? Coba ke depan. Masih ingat? Sok, siapa? Mau ditunjuk aja sama Bapak. Tunjuk ya. Tunjuk, sok. Berbalik lama ditunjuk. Siapa? Ina. Oh, ke depan. Mega. Coba ke depan, sok. Potret dulu di buku, sok potret dulu. Silakan. Coret-coret dulu. Udah? Ya udah, Sipa aja, Sipa. Coba. Coba, Sipa, boleh ke depan. So. Nih. Coba ke depan. Bisa nggak? Tulis dulu rumusnya ini. Di sini ya, sebelah sini. Tulis dulu rumusnya. Y kurang Y1 sama dengan M kurung buka X kurang X1. Ya, tulis dulu rumusnya. So, tulis dulu. Coba Sipa. Nah gitu, tulis dulu rumusnya. Tuh. Nah, sekarang kan mana X1 Y1 yang mana? Yang ini nih. Ini negatif 2-nya X1. Ini 3-nya Y1 yang Y biasa dan X biasa mah ini mah tetap tulis ulang. Ya. Tulis ulang ini mah. Yang ini ganti sama 3. Yang ini ganti sama negatif 2. Jangan lupa kan udah pertemuan kemarin. So, Y berarti gimana? Y kurang berapa? 3, benar. Sama dengan M-nya berapa M-nya? Iya, sok tulis. Kurung buka. Ya gitu ya. So. Awas, X1-nya negatif ya. Ya gitu, negatif 2 ya. Jadi ini kurangnya ada 2 kali. Kurang negatif 2. Nah, gitu ya. Coba lihat semuanya ke depan. Benar atau salah nih pengerjaan Sipa nih?
Lihat nih. Coba duduk dulu semuanya, ya. Berikan aplaus dulu untuk Sipa. Mulai dulu. Ada di pojok anak kabar ya. Nah ini, rumusnya ditulis dulu sama kamu, ya. Dia kurang Y1 maka MS kurang X1. Mana X1 Y1 teh yang ini nih, ya. X negatif 2,3 itu adalah X1 dan Y1 jangan lupa. 2,3 itu adalah X1, ini Y1. Masukin ke rumus ini, Y kurang Y1 nya berapa itu di? Y kurang 3. Sama dengan tulis lagi. M-nya berapa nih di soal? M-nya di 3, kurung 4, samain kurung 4. X dikurang, kan kurang ya. X1 berapa ini? Negatif 2. Negatif 2. Jadi 2 kali ini negatifnya, ini kurang, ini negatif 2. Kalau negatif ketemu negatif jadi positif. Makanya ini jangan langsung dikalikan ke dalam tiganya, jangan dulu, tapi ini jadi positif dulu. X sama 2. Tulis ulang ini ya, kurang 3 tulis ulang. 3 tulis ulang. Ini jadi X sama 2. Baru si 3 kaliin ke dalam ya. Tulis ulang ya, kurang 3 sama dengan tulis ulang. Ini 3 kali X. Berapa? 3X. 3 kali 2 6 ya, jadi Y kurang 3 sama dengan 3X tambah 6. Nah, kedua ruas dikurangi, ditambah positif di, supaya jadi Y saja sebelah kiri. Y sama dengan 3X sama 6, semua cara langsung ya, dipindahkan ke sini jadi positif. Negatif 3 dipindahkan ke ruas kanan jadi positif. Ya, apa? Ya, tapi sebetulnya ini adalah keliru, harusnya kedua ruas ditambah 3. Ini tambah 3 jadi habis, tinggal Y saja. Ini tambah 3 ini sama 6 tambah 3 berapa? 9. Ini 3X dari sebelah. Jadi Y sama dengan 3X tambah 9. Itu adalah persamaan garis ini. Ya, ketemu ini persamaan garis. Paham ya? Nah, sekarang masih ingatkah hubungan dua garis? Hubungan dua garis yang telah kalian pelajari di kelas 7 bahula dulu ya, tahun kemarin semester 2 kalau nggak salah, atau semester 1 ya. Garis yang sudut semester berapa tuh? 1 atau 2? 1 ya. Kelas 7 dulu. Ada berapa hubungan dua garis? Atau jawab bareng. Hubungan dua garis ada berapa? Ada dua jenis. Satu ada yang sejajar, 2 ada yang berpotongan. Masih ingat ya? Ada yang sejajar, ada yang berpotong. Nih lihat nih. Nih, ada yang sejajar, ada yang Yang sejajar ada 2 jenis juga. Ada yang apa ini? Ya, apa? Ya, barang ya. Ada juga yang atau itu yang sejajar ada 2 jenis. Ada yang memiliki jarak kayak tadi rel kereta api. Antara garis yang atas dan yang bawah ada jaraknya. Ada yang tidak memiliki jarak. Berarti berimpitan ini. Ini garis yang pertama. Garis yang kedua juga di sini nih. Ini tadi impitan. Itu berimpitan. Kalau yang berpotongan ada 2 jenis juga. Nih. Ada yang berpotongan apa? Ada yang berpotongan lurus. Oh, berpotongan sebarang kayak ini, yang kayak atas ini berpotongan sebarang. Ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Ini berpotongan sebarang. Ada yang tegak lurus gimana? Membentuk apa kalau tegak lurus perpotongannya? Apa ya, Pras? Iya, siku sih. Itu yang tegak lurus. Perpotongannya membentuk sudut siku. Ini garis yang pertama, garis A, misalnya garis L. Ini perpotongannya di sini kan perpotongan ya, membentuk sudut siku. Paham ya? Nah, ini dasar-dasar yang harus kalian kuasai. Nah, sekarang lihat nih, contohnya nih. Gambar yang pertama, lihat ada 2 garis nih. Ada garis merah dan garis biru. Coba jawab ini. Ini hubungannya sejajar atau berpotongan ini? Sejajarnya yang mana? Yang mana?
Yang keras berimpitan, garis merah sama garis itu berimpit di tempat yang sama ya. Yang kedua ini sejajar atau berpotongan? Sejajar. Sejajarnya yang mana? Yang berimpit atau yang memiliki jarak? Memiliki jarak. Yang ini berpotongannya gimana? Tegak lurus atau berpotongan sembarang? Potongannya tegak lurus membentuk sudut siku. Ini ya, ini membentuk sudut siku. Ya. Yang ini sejajar atau berpotongan? Berpotongannya gimana? Berpotongannya sembarang. Ya paham ya? Nah, kalau sudah paham, Bapak akan bagikan LKPD. Bapak akan bagikan juga bahan ajar untuk baca-baca kamu mengisi LKPD. Ya, juga bisa kamu tambahannya dilihat di LKS. Punya LKS ada di sekolah ya. Mudah-mudahan ada yang membantu mengisi LKPD-nya ya. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ini Bapak berikan nih. Ini sama bahan ajarnya ya. Coba ya. Isi dulu ya. Bapak ingatkan waktu pengerjaannya hanya 25 menit. Silakan ya. Sok bareng-bareng. Bareng-bareng bekerja sama mengisinya. Kan ada beberapa lembar ya. Ini bisa bareng-bareng. Supaya cepat mengisinya. Tapi karena ini berhubungan dari awal dulu ini. Baca dulu. Soalnya baik-baik baca dulu ya. Baca dulu masalahnya. Apa masalahnya, Chandra? Masalahnya apa? Ada masalahnya nggak? Sok masalahnya baca bareng dulu. Coba masalahnya. Yang kegiatan 1. Ini nih ada di depan juga ada nih. Ini masalahnya nih. Sok baca bareng. Ya. Sok baca. Ini masalahnya baca bareng. Periode sampai merah mengalami dan terjadi 5 tahun terakhir tahun 2013 sampai 2017. Ini keterangannya baca nih, mana yang jembar, yang warna apa garisnya? Kalau yang panen wangi? Nah, ini yang merah ini pergerakan harga beras merek Jepang. Ya. Ini apa ini harga ini ya? Ini harga ini. 9 ke 9.000 berarti. Oh 10 ke 10.000. Ini kan ini dalam ribuan nih. Pinggirnya baca dalam ribuan. Yang bawah apa? Yang bawah ini tahunnya. Setelah berapa tahun harganya berapa yang ini nih? Nah. Nih ini tahunnya. Ya dari setelah 1 tahun ini harganya berapa nih yang merah? Yang biru harganya awalnya berapa? 9.000. Kanan wangi 9.000 awalnya. Kalau yang jembar awalnya berapa ini harganya? Ini di sini kan tengah-tengah antara 9 dan 10 ya. Berarti 9.500. Setelah 1 tahun harganya menjadi berapa ini? Kalau ditarik garis ke atas ini berapa ini? 9.500. Yang merah mah tetap harganya dari awal juga 9.500. Kalau yang biru, yang pandan wangi harganya naik turun ini. Naik dari 9.000 sampai jadi 9.500. Setelah 1 tahun, nanti maju ke 2 tahun dia. Yang biru tetap ya. Kalau yang merah ada kenaikan nih, ada kenaikan mulai. Coba baca aja ya.
Nah, jika kita pecah, cenah tinggal itu. Jika kita pecah diagram garis di atas, akan nampak seperti gambar berikut. Kalau dipecah-pecah. Nih, jadi kayak gini nih. Nah, jadi kayak gini. Ini nih, jadi kayak gini. Yang ini nih, yang ini dua, yang sejajarin jadi kayak gini. Ininya nih, jadi kayak gini ya, tegak lurus ya. Terus yang belakang nih, yang ini sama ini kayak gini. Ya, dipecah-pecah. Jadi ada 4 gambar. Ada yang gambar pertama, gimana nih hubungannya? Tadi itu apa? Berimpit. Ada yang gambar kedua, ada gambar ketiga, tegak, ada gambar keempat. Gambar 1, senang. Udah ada contohnya nih cara isinya. Jembar harga awalnya 9.500, 9,5 ya. Setelah 1,5 tahun tetap 9,5. Jadi tulis kayak gini. Awal kan 0 ya. Awal kan 0 berarti 0,9,5. Ini koordinatnya. 1,5 tahun setelah 1,5 tahun menjadi 9.500. Jadi 1,5,9,5. Yang kedua masih gambar 1, pandan wangi. Ya, pandan wanginya dia yang gambar 1. Nih yang gambar 1 nih. Pandan wangi yang biru, harga awalnya berapa? Dari setelah 1 tahun ya. Tulis di sini ya. Nanti hubungan garisnya apa tadi teh? Berimpit. Nah, tulis sini berimpit. Nah, sekarang gambar 2, silakan gambar 2. Oh, tulis ini ya. Koordinatnya sama hubungan garisnya. Silakan kerjakan. Waktunya 25 menit. Silakan. Nih ya, waktunya sudah mundur ya, lihat. Sudah dihitung mundur. Sok diskusi aja, ngobrol. Silakan. Ngobrol aja bareng-bareng boleh. So, ini tarik ngobrolan so. Bagi-bagi tugas. Siapa gambar 1, siapa gambar 2, siapa gambar 3, siapa gambar 4 supaya cepat selesai. Bapak ingatkan nanti kalian dalam kelompok ini akan ditilai ya. Bapak akan nilai kekompakan kalian, kerjasamanya ya ditilai. Kemudian akan dinilai kedisiplinannya, ketelitiannya dinilai, kerjanya teliti atau tidak. Ya, waktunya tinggal 19 menit lagi ya.
Ya, silakan diskusi aja, ngobrol. Silakan diskusi aja, ngobrol ya. Waktunya tinggal, lihat ada di papan tulis ya, ada di layar, tinggal 15 menit lagi. Waktu diskusi 15 menit lagi, masih ada waktu. Silakan. Boleh yang mau bertanya, yang masih bingung, yang mana kelompok mana, yang tidak jelas, misalkan petunjuknya kurang bisa dipahami, boleh bertanya ke Bapak. Ini nggak ada kendala kelompok ini? Ada kendala nggak? Tidak? Udah kegiatan berapa? 2, udah kegiatan 2? Nah ini kegiatan 2 nih ya. Ini udah semuanya ya. Udah ketemu titik koordinatnya sudah. Nah kegiatan 2 ini apa tadi teh? Tentukan gradien dari masing-masing gambar. Udah ketemu titik koordinatnya ya 2 titik ya. Pakai rumus yang ini ya. Rumus yang kamu telah tuliskan. Nah ini. Masukkan rumus-rumusnya satu-satu sok. Ya 2 kurangnya 1 per bagi X2 kurang X1 itu ya. Silakan. Yang ini nggak ada kendala? Ya. Waktunya tinggal 7 menit lagi.
Nah, waktunya tinggal 4 menit, 3 menit ya. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kalau yang sudah selesai, boleh mau siapa dulu ke depan? Kegiatan 1 mau siapa dulu? So, kegiatan 1 ke depan. Nih yang membaca grafik ya. Membaca grafik, menentukan titik koordinatnya dari grafik. So, mau siapa dulu? Cung, kelompok mana yang mau ke depan? So, boleh. Mau sama siapa? Ina? Mega? Hah? Ini so. Ya, so. Boleh gitu, kayak gitu aja. Ini jangan malu-malu, sok. Ke depan. Sebelumnya, yang lainnya, kalau ada yang presentasi di depan, menghadap semuanya ke depan ya. Melihat yang presentasi kursinya diputerkan ke depan dulu. Jangan kepalanya aja yang ke depan, kayak canggel. Ya kursi ka tukang, kepala ka hareup kan jadi canggel gitu. Ya, silakan. So, Mega, boleh Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nanda, saya perwakilan dari kelompok 3. Dari setiap gambar di atas, silakan kalian tuliskan hal-hal yang diketahuinya. Baca diagram garis di atas dengan teliti. Gambar 1, penafsiran diagram. Jembar harga awalnya 9.500, setelah 1,5 tahun tetap 9.500. Koordinat titik X, Y-nya 0,9,5 dan 1,5,9,5. Hubungan garis berimpit. Gambar 2, penafsiran diagram. Jembar setelah 1,5 tahun harganya 9.500 dan setelah 2,5 tahun harganya 10.500. Koordinat titik X, Y 1,5,9,5 dan 2,5 10,5. Hubungan garis sejajar. Pandawangi. Penafsiran diagram. Pandawangi setelah 2 tahun harganya 9.500 dan setelah 3 tahun harganya 10.500. Koordinat titik X, Y 2,9,5 dan 3,10,5. Hubungan garis sejajar. Gambar 3, penafsiran diagram. Jembar setelah 2,5 tahun harganya 10 dan setelah 3 tahun harganya 10. Koordinat titik X, Y 2,5,10 dan 3,10. Penafsiran diagram. Pandawangi setelah 2,5 tahun harganya 10.000 dan setelah 3 tahun harganya 10.500. Koordinat titik X, Y 2,5,10 dan 3,10,5. Hubungan garis tegak lurus. Gambar 4, penafsiran diagram. Jembar setelah 3 tahun harganya 10 dan setelah 5 tahun harganya 10.500. Koordinat titik X, Y 2,5,10 dan 3,10 dan 5,10.500. Penafsiran diagram. Pandawangi setelah 4 tahun harganya 10.000 dan setelah 5 tahun harganya 11.000.
koordinat titik X, Y 4,10 dan 5,11. Hubungan garis berpotongan. Sudah? Udah. Sudah bisa? Ada yang berbeda nggak titik koordinatnya? Atau sama semua? Apa yang kalian baca dari grafik, dari garis pada koordinat kartesiusnya sama beda? Sama? Kalau ada yang beda, sok boleh mengacu. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan aplaus untuk Mega. Nah, setelah ketemu semua titik koordinatnya dengan membaca grafik, sekarang dari tiap titik koordinat kegiatan 2 kalian menentukan gradiennya. Sok, mau siapa? Kelompok mana? Kelompok mana? Boleh. Baca saja ya, supaya cepat. Yang lain perhatikan, kalau ada yang beda gradiennya nanti bisa ya menyangga atau bisa ke depan juga. Bisa. Tenagaan, candahan tuh. Sok apa-apa. Udah. Sok, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lailah Qodariah, perwakilan dari kelompok 1. Kegiatan 2, selidiki setiap hal yang diketahui untuk menemukan konsep hubungan 2 garis. 1. Tentukan gradien dari tiap model persamaan garis lurus. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Gambar 1. M jembar Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 9,5 kurang 9,5 per 1,5 kurang 0 sama dengan 0 per 1,5. Jawabannya 0. M Pandanwangi Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 9,5 per 9,5 kurang 9,5 per 2 kurang 0 sama dengan 0 per 2. Jawabannya 0. Gambar 2. M jembar Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 10,5 kurang 9,5 per 2,5 kurang 1,5 sama dengan 1 per 1. Jawabannya 1. M Pandanwangi Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 10,5 dikurang 9,5 per 3 kurang 2 sama dengan 1 per 1. Jawabannya 1. Gambar 3. M jembar Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 10 kurang 10,5 per 3 kurang 2,5 sama dengan 0,5 per 0,5. Jawabannya 1. M Pandanwangi Y2 dikurang Y1 X2 dikurang X1 sama dengan 10,5 kurang 10 per 3 kurang 2,5 sama dengan 0,5 per 0,5. Jawabannya 1. Gambar 4. M jembar Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 10,5 dikurang 10 per 5 dikurang 3 sama dengan 0,5 per 2,0,5 dibagi 0,5 dua-duanya. Jawabannya 1 per 4. M Pandanwangi Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 11 kurang 10 per 5 kurang 4. Jawabannya 1. 2. Buatlah model persamaan garis dari setiap pasangan titik koordinat Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Gambar 1 jembar
M1 sama dengan 0,9,5 Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1 Y kurang 9,5 sama dengan 0 dalam kurung X kurang 0 Y dikurang 9,5 sama dengan 0 Y sama dengan 9,5 Pandan wangi M2 sama dengan 0,2,9,5 Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1 Y kurang 9,5 sama dengan 0 dalam kurung X kurang 2 Y kurang 9,5 sama dengan 0 Y sama dengan 9,5 Gambar 2 jembar M1 1,5,9,5 Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1 Y kurang 9,5 sama dengan 1 dalam kurung X kurang 1,5 Y kurang 9,5 sama dengan X kurang 1,5 Y sama dengan X kurang 1,5 tambah 9,5 Y sama dengan X tambah 8 Pandan wangi M2 sama dengan 1,2,9,5 Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 Y kurang 9,5 sama dengan 1 dalam kurung X kurang 2 Y kurang 9,5 sama dengan X2 Y sama dengan X kurang 2 tambah 9,5 Y sama dengan X tambah 7,5 Gambar 3 jembar M1 sama dengan negatif 1,3,10 Y sama dengan Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 Y kurang 10 sama dengan min 1 dalam kurung X min 3 Y kurang 10 sama dengan min X 3 Y sama dengan min X tambah 13 Pandan wangi M sama dengan 1,3,10,5 Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 Y kurang 10,5 sama dengan 1 dalam kurung X min 3 Y kurang 10,5 sama dengan X min 3 Y sama dengan X kurang min 3 tambah 10,5 Y sama dengan X tambah 7,5 Gambar 4 jembar M sama dengan 1/4 titik dalam kurung 3,10 Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 Y sama dengan 10 sama dengan 1,1/4 dalam kurung X kurang 3 Y kurang 10 sama dengan 1/4 X kurang 3/4 4 Y sama dengan 41 dalam kurung X kurang 3 4 Y kurang 40 sama dengan X kurang 3 4 Y sama dengan X min 3 tambah 40 4 Y sama dengan X tambah 37 Y sama dengan 1/4 X tambah 37/4 Pandan wangi M2 sama dengan 1,4,10 Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 Y kurang 10 sama dengan 1 dalam kurung X kurang 4 Y kurang 10 sama dengan X kurang 4 Y sama dengan X kurang 4 tambah 10 Y sama dengan X tambah 6 Bandingkan koefisien A, B, dan C dari setiap pasangan persamaan garis lurus. Gambar 1 jembar perpandan wangi. A 1/1 sama B 9,5/9,5 sama. Gambar 2 jembar perpandan wangi. A 1/1 sama B 1/1 sama C 8/7,5 beda. Gambar 3 jembar perpandan wangi. A 1/1 sama B min 1/1 beda C 13/7,5 beda. Gambar 4 jembar perpandan wangi. A 4/1
beda, B 1/1 sama, C 37/6 beda. Udah? Nah, coba sama kamu yang tadi persamaan garisnya tuliskan satu-satu. Nah, langsung aja isinya. Yang ini berapa? Y sama dengan 9,5. sok diteken sama apa ditulis ya supaya ini ke mikrofonnya kena. Kamu diteken isinya aja ya. Ini berapa? Y sama dengan apa? 9,5. Yang ini? 9,5. Yang ini Y-nya? Y sama dengan X tambah 8. Ya, yang ini? Y sama dengan X tambah 7,5. Yang ini? Y sama dengan min X tambah 13. Nah, yang ini? Y sama dengan X tambah 7,5. Yang perempat, satu lagi? Y sama dengan 1/4. Apa? 1/4 X tambah 37/4. X tambah? 37/4. Yang satu lagi? Y sama dengan X tambah 6. X tambah 6 6. ya? Ya, boleh. Tutup dulu. Tutup dulu, balik ke sana. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk Sipa. Nah, perhatikan semuanya. Kalian tadi oleh Sipa dipaparkan masing-masing garisnya memiliki persamaan garis ini ya. Sama atau beda? Ada yang beda nggak kalian? Isinya. Ada yang belum? Kelompok mana yang belum? Apa-apa, belum juga. Tinggal kalian lengkapi saja ya. Nah ini masing-masing persamaan garis kan sudah ada didapat ya. Y sama dengan 9,5, ini juga Y sama dengan 9,5. Ini yang di mana ini? Yang mana ini ya? Yang berimpit ya, gambar 1. Ini yang mana ini? Gambar 2 yang mana? Yang sejajar. Ini yang mana yang gambar 3? Yang tegak lurus ya. Yang keempat, yang mana ini? Ya, berpotongan sebarang ya. Berpotongan. Nah, lihat nih. Yang berimpit lihat persamaan garisnya, koefisiennya. Ini di depan ini angka berapa ini? Di depan ini juga angka 1, ini juga angka sama beda. Sama ya, koefisiennya sama perbandingannya berarti. Yang ini angka berapa ini? 0,5. Yang ini juga sama beda perbandingannya. Sama beda. Sama angka ini juga sama ya. Perbandingannya sama 1 banding 1. Yang kedua ini perbandingannya lihat. Depan Y angka berapa ini? Depan Y angka 1. Depan Y angka berapa ini? Depan ini angka. Sekarang ini depan ini angka berapa? Ini angka berapa ini? Ini 8, ini 7,5. Semuanya sama atau beda? Ini sama, ini tapi beda. Ada yang beda. Ada yang beda. Ada salah satu yang ini sejak kalau berimpit mas semuanya sama. Ini sama, ini sama. Kalau sejajar koefisiennya ada yang berbeda. Yang tegak lurus lihat. Depan ini. Depan ini. Karena yang ini depan X. Oh ini negatif depan X ini 1. Ininya sama beda. 13 dan cuma yang tegak lurus cirinya ini nih. Yang di depan X ini. Apa? Jika dikalikan apa? Jika dikalikan, ini kali ini apa hasilnya? Negatif 1 dan 1 dikalikan jadi 6 hasilnya. Hasilnya 6. Negatif 1 kali 1 artinya apa? Negatif 1. Ini cirinya. Kalau yang tegak lurus, perkalian dua gradiennya hasilnya apa? Negatif. Itu ciri tegak lurus. Yang nomor 4. Koefisiennya lihat. Depan Y
Angka berapa? 1. Depannya angka? Depan X angka 1 per 4. Depan X ini angka? Ini angka berapa ini? 37 per 4. Yang bawah? 6. Beda tuh? Sama beda? Ini beda perbandingannya, ini juga Jadi kalau yang berpotongan mah perbandingannya beda. Tidak ada yang sama. Berbeda, yang depan X beda, itu berpotong. Ya. So, sekarang berikutnya kegiatan yang 3. Yang tabel analisis. Mau siapa? Mau tinggal baca. Siapa? Boleh, baca ke depan. Oh, nanti berarti kesimpulan kelompok mana yang belum ke depan? Ini ya. So, silakan. Itu tabel analisisnya sama kamu yang tadi hasil SIPA masukkan ke tabel. Ya, supaya rapi maksudnya. So, salam dulu. Payungan dikit. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra, perwakilan dari kelompok 4. Perhatikan kembali hubungan garis pada grafik, nilai gradien, serta perbandingan koefisiennya. Kemudian analisis hubungannya dengan melengkapi tabel berikut. Gambar ke-1 berimpit. Persamaan garis Y sama dengan 9,5 dan Y sama dengan 9,5. Gradien M1 sama dengan 0 dan M2 sama dengan 0 sama. Perbandingan koefisien 1/1 sama dengan 1/1. Perbandingannya sama. 2. Sejajar. Persamaan garis Y sama dengan X tambah 8 dan Y sama dengan X tambah 7,5. Gradien M1 sama dengan 1 dan M2 sama dengan 1 sama. Perbandingan koefisien 8/7,5 beda. Ya, sama. Beda. Gambar ketiga, hubungan garis tegak lurus. Persamaan garis Y sama dengan min X tambah 13 dan Y sama dengan X tambah 7,5. Gradien M1 sama dengan min 1 dan M2 sama dengan 1 beda. Perbandingan koefisien 13/7,5 beda. Garis keempat, hubungan garis berpotongan. Persamaan garis Y sama dengan 1/4 kali X Y sama dengan 1/4 X tambah 37/4 dan Y sama dengan X tambah 6. Gradien M1 sama dengan 1/4 dan M2 sama dengan 1 beda. Perbandingan koefisien 1/4/1 dan 37/4/6 beda. Ya, hitung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Azahra. Itu ya, Azahra mah cuma apa? Cuma apa itu teh? Yang tadi sama SIPA ditemukan, dirapi-rapi, disusun ulang dalam bentuk tabel. Nah, sekarang setelah kalian menganalisis koefisien dari setiap persamaan garis ya, silakan kalian simpulkan. Silakan kalian simpulkan apa cirinya dua garis dikatakan apa? Sejajar. Apa cirinya, apa aturannya dua garis dikatakan berimpit. Ya, kemudian apa cirinya atau apa aturannya dua garis dikatakan berpotongan tegak lurus. Dan apa cirinya atau apa aturannya dua garis dikatakan
berpotongan sebarang, berpotongan biasa. Silakan simpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahratus Sita, perwakilan dari kelompok 2. Kegiatan 4, bulatlah simpulan. Setelah kalian melaksanakan 3 kegiatan tadi, silahkan tuliskan simpulan terkait aturan untuk menentukan hubungan antara 2 garis. 1. 2 garis dikatakan berimpit jika gradiennya sama juga semua memiliki perbandingan yang sama. 2 garis dikatakan sejajar jika gradiennya sama namun perbandingan koefisiennya berbeda. 3. 2 garis dikatakan tegak lurus jika M1 kali M2 sama dengan negatif 1. 4. 2 garis dikatakan berpotongan, gradiennya berbeda dan tidak memenuhi M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Simpulannya sama atau beda? Sama. Yang pertama cenah apa? 2 garis dikatakan berimpit apa cenah Neng? Jika gradiennya sama juga semua Koefisiennya memiliki perbandingan yang sama. iya, itu 2 garis dikatakan berimpit. Kesimpulannya apa? Jika gradiennya sama juga koefisiennya, semua koefisiennya perbandingannya juga sama, itu akan berimpit garisnya. Kalau yang kedua dikatakan sejajar jika apa? Jika gradiennya sama namun perbandingan koefisien yang C-nya, konstanta C-nya itu berbeda. Ya, yang ketiga, 2 garis dikatakan apa cenah Neng? Tegak lurus. Tegak lurus jika apa? M1 kali M2 sama dengan negatif. Iya, memenuhi M1 kali M2-nya jika dikalikan gradien pertama dan gradien kedua, jika dikalikan hasilnya negatif 1. Yang terakhir, 2 garis dikatakan berpotongan jika gradiennya berbeda dan tidak memenuhi M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, itu ya. Sama tidak? Nah, yang belum beres sampai sana kerjakan ya. Silakan tutup dulu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Itu kesimpulan. Jadi inti materi pada kali ini kalian harus menyimpulkan kapan 2 garis dikatakan sejajar dilihat dari persamaan garisnya. Kapan 2 garis dikatakan berpotongan dilihat dari persamaan garisnya. Nanti ke depan ya, Bapak akan berikan penguatan ya. Bapak akan berikan penguatan supaya kalian paham ya. Perhatikan nih. Bapak punya persamaan garis. Menurut kalian ini kira-kira tanpa digambarkan apakah berimpit, apakah sejajar, apakah berpotongan, apakah tegak lurus? Nih, Bapak punya persamaan garis nih. Misal, yang pertama 6x kurang 2y sama dengan 12. Dan yang kedua persamaan garisnya y sama dengan 4x kurang 5. Lihat dari gradien dan koefisiennya. Coba nih. Lihat nih, ini gradiennya berapa? Kemiringannya berapa? Apa rumus gradiennya dari persamaan garis ini? M sama dengan negatif A per B ya, jangan lupa ya. Mana A-nya ini A? Ini B, ini C ya. Negatif A per berapa A-nya? Berarti negatif R. Rumus ada negatifnya. Per B-nya berapa? S. Negatif 2. Berapa 6 bagi 2? 6 bagi 2 berapa? Negatif bagi negatif, positif. Nah, ini M-nya yang pertama 3. Ini M yang kedua. Berapa M-nya? Gampang ini mah lihat. Kalau persamaan garisnya ya sama dengan
Udah Y sama dengan gampang. Mana gradiennya? Di depan X angka berapa? Angka berapa? Ini M-nya berapa? Ini dan ini sama atau beda? Sama atau beda? Tidak sama, alias beda. Kalau tidak sama, apa tadi kesimpulannya? Karena gradiennya ini berbeda, maka kesimpulannya dua garis ini apa? Berpotong. Jadi hubungannya apa? Berpotong. Paham nggak? Coba satu lagi nih, Bapak punya soal nih. 3x tambah 5 sama dengan 15. Satu lagi. Tambah 5y ya. Satu lagi 5x kurang 3y sama dengan 30. Coba yang ini lagi. 3 kali 4 ini negatif 1 enggak? 3 kali 4 berapa? Tidak negatif 1 ya? Bukan negatif 1 bukan? Maka ini berpotongan sebarang. Kalau hasil perkaliannya negatif 1, maka apa? Berpotongannya tegak lurus. Coba yang ini, berapa M-nya yang pertama ini? Pakai rumus ini lagi. Negatif A per hanya berapa ini? Hanya berapa? Negatif 3 per 5. Ini M-nya ya. Yang satu lagi. Berapa M-nya? Negatif A per B. A-nya berapa? Negatif 5 per S negatif 3. Negatif bagi negatif. Jadi ini 5 per 3. Ini sama beda? Ini sama ini beda. Tapi coba kalikan. Kan kalau beda berpotongan. Cuma berpotongannya yang mana? Yang tegak lurus atau yang sebarang? Kalau hasil perkaliannya negatif 1 berarti berpotongannya tegak lurus. Coba kalikan ini. Yang satunya kali M2. Maksudnya ini 3 negatif 3 per 5. M2 nya ini 5 berarti kalikan. 3 kali 5 bel. Dan negatif menjadi negatif 5 bel. Yang bawah 5 kali 3 5 bel. 15 bagi 15 berapa? Ada negatifnya. Negatif sama dengan ini negatif 1. Nah berarti ini berpotongannya gimana? Berpotongannya jangan sebarang, tapi berpotongan tegak lurus. Hubungannya ya bisa? Satu lagi nih. Bapak punya persamaan garis. Y sama dengan 3x tambah 6. Satu lagi. Y sama dengan 3x kurang 5. Berapa gradiennya yang ini? Gampang ini mah, kalau depannya Y sama dengan mah lihat aja di depan X angka berapa? Depannya angka berapa? Berarti ini M-nya. M-nya berapa? Yang bawah. M-nya berapa? Sama beda? Kalau sama berarti antara berimpit atau sejak yang mana? Lihat ini yang belakangnya sama beda? Kalau beda berarti kalau belakangnya sama berarti kalau belakangnya yang konstantanya beda berarti sejajar. Ya, kalau ini mah sejajar. Garisnya akan sejajar. Paham nggak? Perlu bukti sejajar garisnya, perlu bukti nggak? Nih lihat nih. Supaya emang kurang gambar garisnya dengan cara cepat dengan menggunakan apa kemarin tadi? Yang menggunakan apa tadi? GeoGebra. Kita buat ya garis yang ini pasti sejajar walaupun tidak digambar. Nih kita buat ya. Kita inputkan yang pertama apa cara? Y sama dengan 3x tambah 6. Nah ini garisnya. Ada garisnya ada. Yang kedua berapa? Y sama dengan 3x
Iya, sejajar nggak? Sejajar nggak? Sejajar. Ya. Yang ini, benar ini berpotongan tegak lurus yang ini. Perlu bukti, gambarkan saja. Ada GeoGebra. Apa cara garisnya yaitu 3x sama 5y sama dengan 15. Nah, itu gambarnya. Satu lagi, Pak. 5x terus kurang 3y sama dengan 30. Ini lihat. Nah, ini. Dua garis ini lihat. Lihat. Membentuk surut siku-siku tidak ini? Membentuk surut siku-siku. Berarti tegak lu. Makanya ini jawabannya hubungannya apa? Berpotongan tegak. Itu cara apanya? Cara memakai ini cara tidak memakai gambar. Lihat M-nya. Ya, gradiennya. Paham ya? Paham? Ya, kalau paham, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Kita akan melakukan soal evaluasi. Bapak akan memberikan soal untuk kalian. Ya, bisa atau tidak mengerjakan hal seperti ini. Silakan duduknya kembali sendiri-sendiri. Semuanya lihat ke depan, rapikan kursinya. Sedikit lagi. Masuk dulu. Yo, ya waktunya 10 menit.
Ya, waktunya habis. Beres tidak beres dikumpulkan. Silakan, beres tidak beres dikumpulkan. Sudah ya? Nah, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Kemana yang di luar kemana ya? Yang pertama, kalian akan Bapak tanya lagi, ya. Kita akan refleksi pelajaran, refleksi materi, apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tentang apa? Tentang hubungan dua garis lurus. Setelah kalian belajar, berdiskusi dan menemukan konsep, disimpulkan tadi ya. Yang pertama apa, Cana? Kalau yang sejajar gimana aturannya? Dua garis. Kalau yang tegak lurus? Ya, hasilnya negatif, sah. Kalau yang berpotongan sebarang? Negatif, saat. Nah, itu ya. Kalau kalian sudah hafal syarat-syaratnya, insya Allah kalian bisa mengerjakannya. Tapi jangan lupa juga rumus mencari gradiennya, ya. Rumus mencari persamaan garisnya. Yang kedua, kita akan refleksi proses pembelajaran, ya. Apa yang kalian rasakan setelah belajar kali ini, kamu tulis di kertas kecil, Neng. Tulis di kertas kecil. Apa yang kamu rasakan pada pelajaran kali ini? Misalkan saya mengerti dengan baik, misalkan saya mah pusing kuat yang utah ya. Terserah, itu bebas ya. Jangan kasih nama. Itu curhatan kamu aja. Jadi Bapak nggak tahu nih curhat siapa, ya. Nggak apa-apa, tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Cuma Bapak pengen tahu perasaannya gimana. Misalkan mending belajar juga biasa diterangkan ke Bapak, misalkan ya. Itu terserah. Pakai bahasa Indonesia tapi jangan pakai bahasa Sunda, ya. Silakan. Kasih waktu 2 menit. Bikin kertas kecil aja, kecil lah. Sudah? Ya, kalau sudah sama Rahma ambilin yang lain. Kumpulkan ke Rahma. Silakan Teh Ahmad. Oh, gulung-gulung. Bulat-bulat. Ama ambilin yang sana. Sudah? Sedikit aja tong, panjang-panjang ting tong sabuku. Berapa kalimat tuh ya lah. Satu kata ke tanah naon. Pusing. Nah, nggak apa-apa.
Nggak apa-apa satu kata juga. Atau misalkan menyenangkan. Sudah. Udah? Ama simpan di depan. Cok, simpan aja di depan. Sok, duduk kembali. Alhamdulillah. Pembelajaran kali ini telah selesai. Nanti minggu depan, pertemuan berikutnya maksudnya ya. Pertemuan berikutnya hari apa kita? Hari apa? Hari Sabtu ya? Sabtu Jumat? Sabtu ya. Kita ulangan tentang persamaan garis. Hafalkan yang tadi pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang. Nanti kita ulangan. Ya. Silakan pimpin doa sebelum keluar. Silakan. Sebelum satu pimpin dulu doa untuk pelajaran. Oleh siapa? Oleh siapa? Ama, boleh sok. Silakan pimpin. Sok. Dipegangin aja. Istangin. Istangin doaan ya biasa. Sok. Ista'i doaan fi qalbi. Khalastum salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Boleh keluar silakan.